Oke, penikmat film, pekan libur lebaran telah habis. Artinya kita sudah memasuki pekan weekday normal. Kita masuk kerja, masuk sekolah, beraktivitas kembali. Itu artinya bioskop akan cenderung menurun lagi jumlah penontonnya atau pengunjung bioskopnya. Tapi kalian masih bisa kok menikmati film-film lebaran yang tayang di bioskop. Dan mungkin ini adalah momen halal bihalal kalian bersama teman-teman kalian. Karena kalau di hari pertama kan biasanya belum efektif tuh pembelajaran. Terkhusus anak-anak sekolah. Kalian bisa hangout ke bioskop dan menikmati film-film lebaran. Dan maksimalin budget THR yang masih tersisa di kantong kalian. Oke, kali ini gue akan ngebahas jumlah penonton film lebaran hingga saat ini. Gua bikin konten ini di hari Minggu ya. Besoknya sudah beraktivitas kembali, sudah dagang lagi di sekolahan. Kalau gua kan aktivitasnya dagang ya. Jadi itu artinya ini adalah hari penutup di momen libur lebaran. Ya walaupun beda-beda dikit lah nanti yang gua update, karena langsung gua update sekarang ataupun besok ya. Antara sekarang atau besok video ini akan tayang. Jadi nggak jauh beda lah sama nanti jumlah penonton yang hari-hari berikutnya ketika tayang. Oke, prediksi gue banyak yang meleset nih. Terkhusus Pelangi di Mars ya. Oke, gue sadari semua konten gue memang tidak selalu akurat. Karena gue hanya bikin konten sesuai dengan keinginan ya. Yang gue pengen bikin ke kemarin prediksi. Nah, sekarang ini adalah jumlah realnya ya. Dari penonton bioskop saat ini. Terkhusus film lebaran. Hanya film lebaran saja yang kita bahas. Untuk data penonton film Indonesia lengkapnya dari Januari sampai yang lebaran ini nantilah ya di next video. Sekarang gue bikin yang konten khusus film lebaran aja, hanya 6. Kita langsung mulai. Yang pertama dari film terendah. Yang pertama ada Pelangi di Mars yang gue salah prediksi. Awalnya gue memprediksi ini film potensial dan unik, jadi mungkin akan membuat daya tarik semakin banyak yang ke bioskop ya, karena penasaran sama filmnya. Ternyata nggak juga tuh, ternyata nggak semenarik itu. Dan memang gue juga udah coba nonton filmnya, bukan berarti ini film jelek ya. Yang gue buat review kemarin itu ya sesuai dengan apa yang gue nilai dan apa yang gue lihat di bioskop. Selera, kalau itu mungkin gue suka waktu Jumbo karena selera gue cocok ya sama plot ceritanya. Kali ini selera gue belum cocok untuk film Pelangi di Mars ini ya. Walaupun ini masih ibaratnya meraba-raba lah ya dunia science fiction Indonesia nih ya, tapi ini gue udah patut jempol sama film ini karena sudah membuat film sebagus ini. Menurut gue itu udah oke, tinggal ngebenerin jalan ceritanya aja, yang eksekusi naskahnya harus lebih dirapihkan lagi ya, dan kalau bisa sesuai dengan jangkauan penontonnya yaitu anak-anak. Sementara jumlah penontonnya sekitaran 209 ribuan penonton ya, menuju 210 ribu lah ya, sekitar 200 ribuan. Wah, dengan peningkatan jumlah per hari ini sih sekitar 13 ribuan penonton. Paling rendah dibandingkan film-film lain dalam jumlah penontonnya per day setiap harinya ya. 200 ribu kayaknya susah nih untuk nembus 1 juta penonton untuk Pelangi di Mars ini ya. Dan ada beberapa juga bioskop yang sudah menurunkan layar ya untuk film ini. Tidak mampu bersaing. Satu-satunya film yang nggak mampu bersaing hanya Pelangi di Mars. Jadi kalau masih ada di tempat kalian, langsung tonton Pelangi di Mars. Next, selanjutnya ada film Senin Harga Naik yang masih mendapatkan rata-rata 90 ribuan penonton per harinya. Dan di per hari ini dia sudah menyentuh angka 615 ribuan penonton. Kisarannya segitu ya. Luar biasa banget ya, udah menyentuh angka 600 ribu. Walaupun masih berat menuju ke 1 juta, tapi
masih ada kemungkinan untuk film ini nembus 1 juta. Dan ini film drama keluarga yang hangat, yang cocok juga ditonton untuk keluarga. Oke, kalau kalian masih belum nonton film ini atau menjadi pilihan-pilihan terakhir, ayo langsung saja, masih tayang kok. Sikat-sikat filmnya. Oke, next, selanjutnya film dengan posisi 3 dengan pendapatan terbaik di hari ini, yaitu Nawila. 112 ribuan penonton sudah berhasil diraih di per hari ini, melewati jumlah Susana untuk per hari ini. Jadi jumlahnya makin meningkat nih. Nawila sukses mendapatkan jumlah totalnya 725 ribuan penonton. Kayaknya sih bisa lah ngelewatin Susana, atau setidaknya nyusul Susana di 1 juta penonton. Potensial banget nih Nawila. Masih tayang di bioskop, langsung muncul ke bioskop. Selanjutnya film horor Susana Santet, Dosa di Atas Dosa, yang kali ini cenderung menurun nih penontonnya dan masuk ke posisi 4 ya. Untuk jumlah per day-nya ini cenderung menurun dan posisi 4 dengan jumlah 100 ribuan penonton yang didapetin per hari ini, dengan jumlah totalnya sekitar 980 ribuan penonton. Nah, itu cukup oke sih. Kalau untuk ranking utama totalnya, dia masih posisi 3. Tapi untuk posisi yang per day hari ini yang didapat, dia cenderung menurun di posisi 4. 980 ribuan penonton ini berarti sedikit lagi 1 juta. Kemungkinan yang pas gua upload udah 1 juta. Wow. Kalau memang sudah 1 juta, selamat buat Susana Santet, Dosa di Atas Dosa. Ini film kolosal ya menurut gue ya. Film persantetan yang keren abis dari Susana. Ini salah satu film yang terbaik dari film Susana ini ya. Kalau buat gua, sepengalaman gua nonton film Susana yang sebelum-sebelumnya yang remake-nya Luna Maya, ini yang terbaik sama gue dan paling seru karena bukan embel-embel setan-setanan yang dibuat, tapi ini lebih ke karakter manusia yang seperti setan. Wah, ini dendam, ambisi, dan juga hasrat ingin mengalahkan orang lain yang telah menyakiti keluarganya. Itu yang menjadi sesuatu seperti jiwa kesetanan itu yang membara dari karakter Luna Maya, yang membuat si karakter Susana ini hidup di Luna Mayanya. Wow, mantap, perfecto. Dengan penilaian yang udah gua buat reviewnya, tonton aja di Hari Movie Time, karena gue sempat juga ya buat konten untuk vlog dan juga review Susana Santet, Dosa di Atas Dosa. Tonton aja. Next, selanjutnya lanjut lagi di posisi 2. Kali ini ada film Tunggu Aku Sukses Nanti yang pendapatan per hari ininya masih di atas rata-rata 200 ribuan penonton. Wah, ini film rekomendasi gua banget nih. Gue suka banget secara personal untuk film ini, dan gue juga ngerasa harus merekomendasikan film ini ke kalian karena filmnya relate banget dan cocok ditonton karena tematiknya juga pas ya, lebaran gitu, momen lebaran, dan sesuai tema lebaran juga, dan relate banget sama film-film, sama kehidupan kita di momen lebaran ini. Jadi kalian tonton aja dah, pokoknya filmnya mantep ya. Sekarang walaupun dataannya 200 ribuan penonton, sudah menembus angka 1,5 juta penonton. Wah, luar biasa banget. Gue yakin sih film ini akan tembus 2 juta. 2 juta itu udah sesuatu yang maksimal lah untuk film ini. Semoga ya. Oke, kita lihat saja di endingnya. Dan posisi 1 ditempati oleh, dan yang pertama tidak lain tidak bukan adalah film Danur The Last Capture. Wah, emang ini film sangat menguasai bioskop di momen lebaran kali ini. Dialah juaranya lah, udah pasti ini mah, karena yang lain tidak bisa effort lebih ya untuk mendomblang jumlah penonton. Mungkin Tunggu Aku Sukses Nanti bisa lah di bawah dia menyusul, tapi mungkin untuk membalap susah ya. Nawila ada potensi juga, cuman kayaknya susah juga. Nggak seperti Jumbo lah kalau menurut gua. Kalau yang kemarin itu kan Pabrik Gula, kalau nggak salah Pabrik Gula ya, yang berhasil dilewati oleh Jumbo. Sekarang kayaknya emang udahlah fix Danur The Last Capture yang menang.
Sekarang rataannya mendapatkan 223 ribuan penonton dengan total jumlah penonton sekitar 2.150.000-an penonton dan akan terus bertambah lagi. Wah, kayaknya ini satu-satunya film yang bisa nembus lebih dari 2 juta, mungkin 3 juta, atau mungkin finish di 4 juta. Nggak tahu juga deh, kita lihat saja nanti endingnya berapa. Yang jelas, kalau secara rataan jumlah penonton yang kali ini itu jauh lebih menurun dibandingkan jumlah penonton edisi Lebaran tahun kemarin yang ada Pabrik Gula dan juga ada Jumbo ya kalau nggak salah. Ada film apa lagi sih, gue lupa sih. Yang jelas Jumbo kan luar biasa banget ya, jumlah penontonnya fantastis. Tapi kalau yang ini kayaknya susah deh. Walaupun nanti sudah masuk momen aktivitas kembali weekday biasa, tapi kayaknya nggak akan sebesar jumlah penonton saat ini yang kisaran rata-ratanya 200 ribuan penonton ya. Itu jumlah yang termasuk besar loh untuk per day-nya. 200 ribuan penonton itu cepat banget kalau dihitung per harinya segitu. Wah, dalam 5 hari aja udah nambah lagi sejuta, tapi kayaknya momennya udah habis, momen lebarannya. Tapi kumpul keluarganya ataupun kumpul bersama teman masih ada ya untuk momen itunya. Dan film luar juga baru pada datang nanti. Ada Super Mario Galaxy Movie, bakal banyak film luar lah, Project Hail Mary dan lain-lain. Tapi itu juga masih belum bisa mengganggu sih kalau menurut gue untuk film lebaran kali ini. Masih potensial film-film lebaran. Sampai nanti film Joko Anwar masuk tuh, keren sih kalau menurut gue. Pasti jumlah penontonnya akan membludak lagi. Pinternya Joko Anwar tuh ngambil sesi setelah lebaran ya, hampir sama kayak Pengampungan di Bukit Duri kemarin. Dia ngambil momen setelah lebaran. Nah, mantep banget, idenya cukup jenius. Karena bersaing di momen lebaran tuh antara lu berhasil atau lu jomplang kayak Pelangi di Mars. Itu ya 50-50 lah ya, keuntungannya ataupun keberhasilannya. Bisa berhasil banget, bisa gagal banget gitu loh. Tapi kegagalannya juga nggak separah film-film di luar lebaran sih. Masih dapat sekitar 200 ribuan penonton tuh udah oke banget menurut gue. Oke, selamat untuk Danur The Last Capture. Walaupun tidak sebesar film-film MD lain yang jumlah penontonnya sekitar 4 jutaan penonton, mungkin bisa di ending-ending menembus angka segitu. Tapi kita lihat aja lah perjalanan Danur The Last Capture ini. Ini fase penutup untuk cerita penutup untuk karakter Lisa ya kalau nggak salah ya. Ya pokoknya tonton aja Danur. Gue nggak terlalu ngikutin Danur sih, tapi yang jelas ini adalah Prilly ya. Prilly yang udah lama banget nggak main film horor, akhirnya main lagi sebagai karakter Lisa lagi. Dan ketemu Peter Chase lagi yang tentu saja sudah besar-besar sekarang. Jarak waktu Danur yang terakhir sama yang sekarang itu udah lumayan banyak ya, udah lumayan lama. Karena dia selalu spin off terus antara Ivana ataupun Asi ya. Ivana sih kalau menurut gue keren tuh, potensial juga, dan katanya ada sequelnya juga ya dari Ivana 2 ya. Kita nantikan saja. Itu paling bagus menurut gua dari universe-nya Danur. Kalau secara personality, secara kesukaan gua terhadap Danur nggak terlalu demen ya sama film Danur ini. Tapi kalau untuk spin-off seperti Asi dan Ivana oke, terlalu khusus Ivana. Ya selera lah, balik lagi ke selera. Untuk Danur The Last Capture dan semua film lebaran masih bisa kalian tonton di bioskop. Langsung saja menuju ke bioskop. Ramaikan film-film lebaran walaupun libur lebarannya sudah habis. Habiskan masa-masa kumpul bersama teman, terkhusus nih momen halal bihalal. Hari pertama tuh belum efektif tuh sekolah. Ayo meluncur ke bioskop. Lagi yang sekolahnya dekat bioskop, yuk langsung sikat bersama teman-teman. Enjoy movie ever.